Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif akan menjelaskan tentang dasar dari bimbingan konseling dan belajar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bimbingan konseling dan belajar. Apa itu bimbingan dan konseling belajar? Nah, bimbingan konseling belajar itu terdiri dari 3 kata, yaitu bimbingan, konseling, dan belajar. Bimbingan itu adalah kegiatan antara siswa dan guru dalam membimbing untuk menuju tujuan pembelajaran. Sedangkan konseling itu adalah kegiatan antara konselor dan klien untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan belajar adalah kegiatan untuk memperdalam materi yang diinginkan oleh konselor yang ditujukan pada klien. Maka dapat disimpulkan BK belajar merupakan kegiatan belajar mengajar yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa, terutama pada identifikasi permasalahan pembelajaran. Lalu bagaimana guru ini mengamalkan BK belajar? Nah, dengan adanya prinsip 3 prinsip, yaitu prinsip kedekatan, prinsip penguatan, dan prinsip pengulangan. Nah, prinsip kedekatan ini, kegiatan BK belajar itu harus dilakukan hadapan antara guru dan murid, karena kedekatan ini membuat materi pembelajaran ini semakin intens sehingga siswa memahami materi pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya adalah prinsip pengulangan. Kalau BK belajar ini tidak hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berulang untuk mengingat materi. Yang selanjutnya adalah prinsip kekuatan. Jadi BK belajar ini mengandalkan kekuatan untuk menstimulasi siswa supaya siswa dapat menyelesaikan masalah belajar secara mandiri. Lalu setelah mengamalkan prinsip tujuan dari BK belajar ini, yang pertama untuk memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalkan cita-cita, lalu memfasilitasi siswa untuk melakukan jenjang selanjutnya sesuai dengan bakat dan minat, dan yang terakhir adalah menentukan arah siswa untuk sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya telah menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling belajar. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bimbingan pribadi dan bimbingan konseling pribadi dan sosial. Nah, apa itu bimbingan pribadi, konseling dan sosial? Nah, seperti pada pertemuan kemarin, bimbingan
yang pertama adalah fungsi penguatan. Nah, penguatan di sini proposal ini diajukan untuk menguatkan interaksi dari peserta didik sendiri. Yang kedua adalah fungsi dalam